Abang bisa jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan PFI ini Bang, dan kenapa harus dibentuk di Indonesia? Yang Kira-kira ketiga, itu opportunity-nya itu masih sangat tinggi ya dalam melakukan investasi di Indonesia. Bagaimana caranya supaya global investor itu bisa lebih masuk ke Indonesia Indonesia. adalah infrastruktur yang disediakan dan yang tersedia itu seperti apa. Halo sahabat Sapa, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya berharap seluruh sahabat Sapa berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan penuh kesuksesan. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang mendapat perhatian besar, yaitu pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Melalui PFI ini, diharapkan Indonesia bisa meningkatkan daya saingnya dalam menarik investasi dan pelaku usaha dari sektor global, kemudian juga memperdalam sektor keuangan nasional, serta memperkuat pembiayaan bagi sektor real dan pembangunan di Indonesia. Namun kalau kita melihat ya, pembentukan PFI ini juga sebenarnya memunculkan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan penting. Bagaimana nanti kekhususan dari rezim PFI ini dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional. Kemudian bagaimana sih mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, serta peran dari profesi hukum, khususnya mungkin terkait dengan notaris dan juga konsultan hukum dalam ekosistem PFI tersebut. Bersama dengan kita pada hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa, sebuah kehormatan untuk kita, yaitu abang kita, Abang Dr. Kukuh Komandoko Hadiwijoyo. Selamat pagi atau Selamat selamat siang dan pagi, selamat malam selamat siang atau selamat malam untuk seluruh pemirsa Sapa. seluruh pemirsa Sapa ya. Ya, ini Pemirsa merupakan Sapa sebuah Ikanot. kehormatan Bang untuk Mm-mm. bisa hadir di episode Sapa. Terima kasih kembali dan salam juga dari Ibu Ketua Umum Mbak Megi untuk Ya, Bang Kukuh tadi. sama-sama. Saya perkenalkan dulu, Bang Kukuh adalah alumni Fakultas Hukum UI. Jadi ini darah biru ya Bang ya, S1, S2, dan S3-nya ya. Ya, bukan magel ya. Bukan lagi. Jadi S1, S2, dan S3 beliau di Fakultas Hukum UI. Dan yang menarik, S2 beliau ini adalah Magister Kenotariatan Iya, angkatan 2004 ya. Dan beliau saat ini juga merupakan co-founder dari HWMA Law Firm. Kita berada di kantor beliau pada pengambilan hari ini. Dan beliau juga adalah ketua umum dari Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan atau HKHSK. Dulunya bernama HKHPM ya. Baik, Bang Kukuh, ini tentang PFI ini Bang, ini juga merupakan satu hal yang baru untuk kita. Abang bisa jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan PFI ini Bang, dan kenapa harus dibentuk di Indonesia? Kira-kira seperti itu Bang. iya. eh, PFII itu sesuai dengan namanya ya, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Eh, Ide utamanya adalah memang membuat satu kawasan khusus di mana kawasan ini menggunakan hukum yang berstandar internasional. Dalam arti kata berstandar internasional ini adalah semua hukum punya standar masing-masing, Oke. tetapi yang lebih bisa diterima secara internasional dalam perspektif investasi. Nah, jadi kita membuat kawasan ini memang yang tadi cita-citanya adalah untuk menarik global investment. Global Jadi investment. uang dari global itu bisa masuk ya ke Indonesia melalui kawasan khusus ini. Ya, persis seperti apa yang sudah ini ya proven ya. Ini sudah diimplementasikan di Dubai, ya, Ya. di Qatar, Abu Dhabi, bahkan terakhir itu Vietnam pun sudah membuat International Financial Center sendiri. Ya, itu jadi kurang lebih seperti itu, Mas Fajri. Iya, ini menjadi menarik karena kalau kita bicara Singapura,
Dubai sudah mempunyai kawasan khusus internasional tadi, ekonomi internasional tadi. Kira-kira kalau Indonesia, daya tarik bagi investor global itu kira-kira menurut Abang apa nih? Karena kalau kita kan bicara selama ini Indonesia hanya menjadi pasar gitu ya Bang ya. Nah, kalau kita membentuk PFII di Indonesia, kira-kira investor global tertariknya karena faktor apa kira-kira Bang? Indonesia ini negara yang sebetulnya punya segala macam. Kita kenapa menjadi dianggapnya satu pasar yang besar karena memang kita salah satu negara dengan populasi yang besar. Yang kedua, kita punya sumber daya alam juga yang besar juga, ya. Nah, yang ketiga itu opportunity-nya itu masih sangat tinggi, ya, dalam melakukan investasi di Indonesia. Inilah yang sebetulnya dicoba diramu, ya, apa yang bagaimana caranya supaya global investor itu bisa lebih masuk ke Indonesia. Kita sudah tahu bahwa persoalannya adalah bagaimana membuat investor itu merasa nyaman, ya, seperti mereka masuk ke rumah sendiri. Nah, itu dibuat ya, jadi cita-citanya adalah yuk kita buat sesuatu itu yang gimana orang bisa lebih nyaman untuk masuk ke rumah sendiri, ya. Kalau kita udah pergi dari luar gitu, udah nyampe rumah sendiri kan istilahnya Udah nyaman. plong gitu ya. Plong ya, mau ngapain aja itu kita bicara masalah kebiasaan. Nah, Indonesia itu tidak pernah kekurangan regulasi sebetulnya ya. Tapi yang jadi persoalan di Indonesia itu adalah bagaimana melakukan implementasi dan eksekusinya. Nah, begitu juga. Jadi kalau kita bicara global investor itu tidak hanya mempermasalahkan kepastian hukum, ya, tapi masalah kenyamanan juga. Ya, kalau situ punya satu kepastian hukum, tapi dia masih merasa nggak nyaman, ya, orang juga enggan kan, masih berhitung juga resikonya, bisa diukur nggak ya, terukur nggak resikonya buat dia. Nah, ini makanya PFII ini kalau kita lihat ya di dalam RUU-nya kemarin, idenya itu sangat luar biasa ya, sangat strategis ya. Kalau saya bilang emang membuat satu ekosistem finansial baru ya, yang sangat strategis. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat global trust itu menjadi lebih nyaman, confidence dan nyaman. Ya, itu sih sebetulnya ya kalau kita lihat PFII itu ya ide dasarnya ya. Jadi kalau kita bisa bilang Indonesia yang nyaman bagi investor gitu ya. Iya. Saya kira kepastian hukum itu menjadi faktor penentu. Ternyata itu tidak faktor utama ya. Bukan hanya faktor utama ya. Jadi selalu kan kita selalu melihat masalah kenyamanan itu dari 3 hal sebetulnya. Setiap investor itu begitu mereka mau melakukan investasi ya, nggak usah kita bicara global investor. Kita mulai dari diri kita sendiri pada saat kita mau invest. Misalnya nih, semudah mungkin kayak kita misalnya, ya saya mau beli obligasi retail negara lah, misalnya gitu ya. Itu pasti kita cek substansinya apa sih, aturan-aturannya apa, regulasinya apa. Ya, yang kedua kita ngelihat dari sisi strukturnya. Ya, strukturnya ini adalah infrastruktur yang disediakan dan yang tersedia itu seperti apa. Ya, semudah apa saya bisa membeli obligasi negara? Ya, seretail apa saya bisa membeli obligasi negara? Ya, baru yang ketiga, ini akan kita lihat itu disesuaikan dengan kebiasaan kita, kenyamanan kita. Itu yang kalau dalam teori disebutnya sebagai culture. Culture ya.
ya kan? Ini saya mengutip sedikit teorinya Friedman, ya kan? Substance, structure, culture itu sangat bisa diimplementasikan di sini. Ya, jadi kalau mereka sudah melihat klop di ketiga itu mereka akan, oh oke, saya akan mulai investasi. Ya, karena saya juga ini ya sharing ke anak-anak saya ya. Mereka sudah mulai melakukan investasi. Tinggal dilihat, saya bebaskan misalnya mereka untuk melakukan investasi apapun itu, tapi selalu dilihat dari 3 hal itu. Kamu nyamannya di mana? Kalau kamu nyamannya misalnya deposito misalnya ya, Iya. kita bicara produk satu bank ya. Kamu nyamannya obligasi, kamu nyaman ternyata cocok beli saham. Ya. Nah, kalau nanti beli saham, dia nanti misalnya dilihat perusahaan apa yang cocok buat dia, iya kan? Dia pasti nggak mungkin beli saham yang industrinya, ya, yang line of bisnisnya dia nggak tahu. Iya kan? Ya, Jadi betul. dia akan mencoba, oh saya tahunya industri, misalnya industri perkapalan, ya. Dia akan coba belinya di situ. Ya, karena apa? Akan lebih mudah bagi dia memahami, misalnya mempelajari financial statement-nya, ya, prospektusnya, ya, legal memorandumnya atau apapun itu ya, informasi yang tersedia. Ya, jadi itu adalah 3 hal yang bagaimana dicoba diwujudkan di dalam kawasan ekonomi khusus ini. Jadi substance, structure, dan culture ini ilmu yang oke nih buat para investor juga ya. Sebenarnya ilmu ini bisa diterapkan juga nih. Substance, structure, dan culture. Kemudian Bang Kukuh, kalau kita melihat kan di ekosistem khusus ini kan nanti terkait dengan kelembagaan, perizinan, perpajakan, termasuk penyelesaian sengketa itu kan memang khusus ya sifatnya ya Bang ya. Nah, sejauh mana sih sebenarnya kekhususan tersebut dan apakah kekhawatirannya apakah tidak menimbulkan dualisme dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Bang? Ini mungkin masih agak-agak bingung nih, kira-kira sekhususnya sejauh mana sih dari ekosistem ini? Ya, gini, kalau menimbulkan dualisme, saya membaca RUU-nya itu menurut saya enggak. Enggak ya, aman ya Enggak. berarti ya? Ya, karena begini, kita bicara dari ini dulu ya, substance sama structure-nya dulu ya. Ya. Memang PFII itu dia menggunakan common law. Oke. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, memang gini ya. Kalau kita melakukan perbandingan dari 3 sistem hukum yang ada di dunia ya. Civil law, common law, dan syariah. Ya. Paling banyak itu adalah sebetulnya civil law. Ya, saya pernah riset mengenai hal ini. Itu lebih dari 60% ya negara itu menggunakan civil law karena mungkin masalah kolonialisme dulu ya, penjajahan dulu. Ya. Common law itu more and less 30%. Ya. Sisanya nih syariah. Ya. Nah, kenapa justru sekarang common law itu bisa lebih diterima? Ya, karena investor itu dia lebih terbiasa ya. Jadi kita bicara konsentrasi investasi, ternyata justru lebih banyak menggunakan sistem common law instead of civil law. Ya, itu dulu satu. Yang kedua, ya, karena sifatnya khusus di dalam daerah ini, ya, maka ini tidak akan terjadi dualisme. Oh, karena hanya diterapkan berlaku di satu kawasan di satu khusus. kawasan, ya. Tetapi gini juga, yang harus kita lihat, semua yang diatur di sini adalah kegiatan-kegiatan investasi di sektor keuangan, ya. Seperti apa yang kita sudah lakukan mungkin dalam kegiatan ya, dalam pekerjaan ya.
seperti melakukan joint venture, cross border transaction, ya, investasi, ya, financing, ya. Nah, sistem peradilannya kalau ada dispute itu memang dibagi dua, ada arbitrase internasional, which is kita sudah melakukan itu juga. Sudah kita juga lakukan. Ya. Betul. Yang kedua, baru kita bicara sistem pengadilan keperdataannya. Dia menggunakan common law. Oke. Ya. Nah, kalau sampai ada persoalan-persoalan yang menyangkut hukum publik, misalnya terjadi satu tindak pidana di sana, ya, yang berlaku itu adalah KUHP. Oh, oke. Jadi, ya oke. Nah, di situ itu sistem pengadilannya kalau kita lihat dia hanya bicara mengenai keperdataan. Ya, konsep yang dimana global investor itu melihatnya kalau saya dispute, bagaimana penyelesaiannya? Ya, kalau misalnya sampai saya menang, ya, di dalam dispute itu, bagaimana eksekusinya? Nah, ini juga. Ya, persoalannya kan cuma di situ. Ya, persoalannya kan di negara apapun persoalannya adalah selalu dispute settlement dan bagaimana masalah eksekusi. Ya, jadi ini nggak ada dualisme. Ya, ini lebih kepada masalah kita itu mau memilih hukum, dan kalau kita bicara sistem dengan kontraktual basis, sebetulnya prinsip kesepakatannya itu terjadi. Jadi misalnya walaupun di situ kita bicara nih dalam hukum kontraknya, governing law-nya misalnya kita bicara, governing law-nya kita menggunakan hukum London. Ya. Pertanyaannya, kenapa mereka lebih suka hukum London gitu, hukum UK, ya, gitu. Kenapa mereka mungkin ini pakai Singapura, gitu ya? Dispute settlement menggunakan Singapore arbitration, dengan apa? Biasanya kita bicara SIAC rules, ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kalau sekarang kita punya kawasan sendiri yang mungkin lebih bisa dipercaya, ya, punya kapasitas untuk itu, mungkin mereka akan membuat dalam kontraknya adalah governing law based on the Indonesian Financial Center, ya, yang diatur di situ, ya kan? Semua dispute settlement menggunakan arbitration Indonesian Financial Center, ya, itu akan terjadi dengan sendirinya, diharapkannya seperti itu. Jadi nggak ada dualisme gitu. Ini kayak itu ya, analogi sederhananya tuh kayak hukum waris ya. Hukum waris kan ada waris Islam, waris perdata, waris adat ya. Kita mau pakai yang mana ya? Ini kan tergantung ya tadi culture-nya kan. Ya, kalau kita merasa lebih kental sebagai lebih religius misalnya, saya lebih cocok dengan syariah lo, syariah, ya kan? Kalau sekarang saya mungkin bukan orang Islam, ya, tapi tinggal pilihannya kan antara perdata barat dengan adat, ya. Tapi saya lebih cocok dengan perdata barat, saya pilih perdata barat, ya. Tapi ada juga mau dia agamanya apapun, mau Islam atau apapun non Islam, ya, dia cocoknya dengan sistemnya yang perdata waris adat, dia gunakan yang adat, ya kan? Jadi ini kita jangan melihatnya ini sebagai satu dualisme sebetulnya, tapi ini sebagai opportunity dalam satu tadi yang disebut sama Mas Fajri adalah ekosistem baru. Ekosistem baru, oke. Itu. Jadi bukan kita pertentangkan, wah ini khawatir nih akan jadi dualisme dan seterusnya, tapi justru kita support juga ya di sini ya. Ya, saya begini, ini bukan masalah suportif atau tidak ya, tapi saya melihatnya satu. Ini adalah masalah dinamika, ya. Yang kedua, ini masalah kita berpikir strategik, ya. Yang ketiga, ini adalah peningkatan kapasitas. Ya, kapasitas Indonesia itu harus ditingkatkan, mau nggak mau. Setuju. Ya, persoalannya adalah kita sudah melakukan apapun nih ya, tapi kok
investor segini-segini aja. Ya Iya. kita coba dengan cara lain lah ya. Seperti apa nih kita wujudkan? Oh mereka lebih suka dengan common law. Oke, kita buat satu kawasan khusus dengan common law, tetapi begini ya. Jadi bukan dualismenya yang terjadi, tetapi hybridnya yang Oke. kita kedepankan. Oke, baik. Iya Bang, ini juga sangat menarik penjelasan dari Abang tadi. Ini mudah-mudahan membuka juga wawasan dari pemirsa Sapa. Nah, ada pertanyaan juga yang menarik Bang. Kalau kita kan sudah ada OJK, sudah ada Kementerian Keuangan, ya. Kemudian ada lembaga pengelola PFII. Nah, nanti ini koordinasi atau sinerginya di mana nih kira-kira hubungannya nanti? Oke, itu nanti ada dewannya ya, yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Si dewan ini nanti akan membawahi tadi pengelola, pengawas, dan tadi yudikatifnya. Ya, ada 3 di situ. Nah, semuanya itu secara administratif adalah untuk khusus kawasan ini. Oke. Ya. Koordinasinya karena nanti sistemnya dewannya ini ada gubernurnya ya. Bertanggung jawab ke presiden. Ya. Nah, itu sistem koordinasinya itu lewat presiden sebagai kepala pemerintahan. Ya, jadi kalau ditanya apakah ini hal yang baru di Indonesia, jawabannya enggak. Kenapa? Karena kita udah punya IKN. Oke, iya. Ya. Dan kalau kita baca di Undang-Undang IKN, ya, itu juga ada satu norma yang menegaskan di situ IKN itu tadinya ya salah satu cita-citanya dia juga sebagai pusat finansial internasional. Iya. Ya. Nah, ini yang waktu itu pernah dibahas. Pak Purbaya pernah bilang IKN itu infrastrukturnya belum semuanya siap. Iya. Ya, kalau kita bicara Bali, ya kenapa ya misalnya dipilih Bali? Ya karena infrastrukturnya siap. Iya. Semuanya udah jadi ya. Memang nggak apple to apple antara IKN dengan Bali ya. Beda lah kalau kita disuruh kita tanya pada diri kita sendiri aja sesimpel ini. Ya kalau kita investor mau datang, dia naruh duitnya sekaligus liburan, sekaligus jalan-jalan. Nah kalau di IKN sekarang pertanyaannya, liburannya mau kemana dia? Gitu. As simple as that gitu ya. Bisa liburan tapi mungkin terbatas, ya kan? Tapi kalau Bali itu kan memang ya the island of God gitu ya, Pulau Dewata. Sudah sangat terkenal. Sudah sangat terkenal. Apalagi kalau orang asing aja, saya kalau ketemu orang asing mereka selalu nyebutnya bukan Indonesia duluan. Pasti mereka nanya, which part of Bali nih gitu ya. Mereka selalu nanyanya seperti itu. Ya, jadi ya nanti sistemnya itu adalah koordinasi ya. Ini semua diatur tadi lewat presiden. Ya, kalau ditanya apakah ini berbeda sendiri? Enggak juga. Sebetulnya sangat mirip dengan IKN. Iya, jadi secara best practice-nya sudah ada sebenarnya ya. Iya. Oke. Kemudian Bang yang berikutnya, kalau dari sisi mungkin pemilihan tempat kan di Bali. Kalau dari sisi yang lain seperti kesiapan SDM, mungkin kalau infrastruktur mungkin sudah ada gitu ya. Dari sisi regulasi, kemudian juga tata kelola itu kita sudah siap nih. Artinya membuka PFI ini di Bali kemungkinan yang pertama itu kita sudah memenuhi semua aspek pendukung tadi, Bang. Aspek pendukungnya terus terang kalau saya lihat faktanya nih, kita bicara dasolen dasennya nih ya. Betul. Itu harusnya sudah dipersiapkan atau sedang dipersiapkan. Ya, sama pada saat ini gini. Pasal 6 misalnya ya di dalam undang-undang RUU itu ya. Itu disebut profesi penunjang di PFII itu siapa? Ya, termasuk adalah notaris dan konsultan hukum. Ya. Nah, selalu yang jadi pertanyaan gini, kalau kita bicara SDM, dikaitkan dengan profesi kita. Ya. Apakah notaris dan konsultan hukum itu sudah siap? Ya, itu dikembalikan ke diri kita.
Iya. Saat ini berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, publik sudah tahu ya, masyarakat sudah tahu. Notaris itu pejabat, ya, pejabat publik, ya. Yang kita sudah terbiasa dengan civil law, Iya. ya, atau sebagian syariah law, ya, dan adat law lah ya, hukum adat. Ini ada common law nih, ya. Seberapa siap kita menghadapi itu, seberapa siap kita jump in ke situ, ya. Justru mereka yang sudah tour of duty ke luar negeri, most likely mereka sudah terbiasa juga dengan common law. Ya. Indonesia juga harusnya berani melakukan hal yang sama. Karena apa? Ya, pertanyaannya as simple as that-nya begini. Di RUU itu sudah disebutkan bahasa yang digunakan itu bahasa yang internasional. Kita mau diskusikan nih, kira-kira seperti apa nih? Karena kalau dari sisi notaris mungkin mindset kita ya tentu UJN, semua harus dikembalikan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara kita kan tahu bahwa transaksi ini mungkin lintas negara, perlu cepat gitu ya. Jadi kalau kita tanya cyber notary kayak apa, ya mau nggak mau kita mulai sudah masuk ke era seperti itu. Iya. Jadi seharusnya notaris pun sudah mempersiapkan diri untuk kita taruh beberapa di dalam gelas, kita isi penuh, ada spillnya. Ya, spillnya itu adalah ke profesi-profesi seperti kita. Makanya muncul pasal 6 di situ.